Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 Agus Raharjo terkait dugaan intervensi Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus korupsi KTP elektronik patut disikapi serius. Meskipun Istana telah membantah, masih terbuka kemungkinan bagi DPR untuk menggunakan hak interpelasi agar persoalan ini tidak menjadi liar. Saat dikonfirmasi Kompas Jumat 1 Desember 2023, Agus tak menyangkal informasi tersebut. Saat itu, Agus menyebut tidak pernah menceritakan kepada siapapun terkait pemanggilan Presiden itu. Baru sebelum pimpinan KPK menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi pada 13 September 2019, Agus menceritakan soal dugaan upaya intervensi Presiden kepada pimpinan KPK lain, salah satunya Saud Situmorang. Saud menilai jika informasi yang disampaikan Agus benar, hal itu bertentangan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat Benika Harman mengusulkan agar DPR memanggil Agus untuk mengonfirmasi pernyataannya. Tak hanya itu, anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil menyatakan jika tuduhan intervensi itu benar, maka Presiden telah bertindak tidak sesuai sumpah dan janjinya. Untuk itu, DPR bisa saja menggunakan hak interpelasinya. Melalui interpelasi, DPR tidak hanya mengonfirmasi soal kebenaran pernyataan Agus mengenai intervensi dalam penanganan kasus KTP elektronik, namun juga hal lain. Kasus megaproyek KTP elektronik atau EKTP ini berawal saat Kemendagri pada 2009 merencanakan pengajuan anggaran untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan, salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan. Pemerintah pun menargetkan pembuatan KTP elektronik bisa selesai di tahun 2013. Dugaan korupsi kasus KTP elektronik mulai terendus akibat kicauan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin. KPK kemudian mengungkap adanya kong-kali-kong secara sistemik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN hingga pengusaha dalam proyek pengadaan EKTP pada 2011-2012. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun rupiah. DPR pun sempat dibuat heboh karena KPK selama menangani kasus ini melakukan pemanggilan kepada puluhan anggota dewan maupun mantan anggota DPR RI. Nama-nama tokoh besar bahkan ikut dikaitkan, salah satunya Setia Novanto.